Menteri Kesehatan menyetujui berlakunya pembatasan sosial berskala besar di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pada saat PSBB ini dilaksanakan, maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Dan kami akan mengambil tindakan tegas dan juga memastikan bahwa seluruh ketentuan PSBB diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi kegiatan patroli akan ditingkatkan dan kami mengharap kepada seluruh masyarakat untuk mentaati. Status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB resmi disandang Provinsi DKI Jakarta. Berbagai persyaratan dalam pengajuan mencerminkan masih panjangnya birokrasi. Sejumlah langkah mendesak terpaksa tertunda karena masalah prosedur dan administrasi. Dalam kondisi darurat, pemerintah seharusnya bergerak lincah dan cepat. Lantas, mampukah hambatan birokrasi diatasi? Inilah Satu Meja The Forum, Birokrasi di Tengah Pandemi, bersama saya Tri Agung Kristanto yang malam ini menggantikan Budiman Tanurjo yang berhalangan. Penetapan pembatasan sosial berskala besar sudah diputuskan pekan lalu. Namun baru DKI Jakarta yang mendapatkan lampu hijau untuk melaksanakan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan setengah jam yang lalu saya telah melakukan wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan terkait penetapan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Dan pertanyaan pertama saya kepada Gubernur Anies adalah mengapa DKI Jakarta sampai harus 2 kali mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan untuk meminta status pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta? Gini, kita kan mulai dengan pengaturan di Jakarta ya. Betul. 3 minggu yang lalu kita mulai dengan pembatasan sekolah ditutup, Car Free Day ditiadakan, tempat wisata ditutup, tempat hiburan baik pemerintah maupun swasta ditutup. Itu semua sudah kita lakukan. Yeah. Lalu kita melihat angkanya naik terus. Kalau angkanya naik terus artinya langkah-langkah yang kita lakukan ini belum cukup. Kalau angka penyebaran itu sudah mulai landai dengan langkah itu, ya berarti itu sudah memiliki dampak. Betul. Yang terjadi adalah jumlah pengguna Transjakarta sudah turun, pengguna MRT sudah turun, jumlah kendaraan turun, mall juga sudah lebih longgar, banyak tempat-tempat itu sudah berkurang. Tapi angka penularan jangan terus, karena itu kami merasa perlu ada langkah lain yang lebih besar, karena ternyata itu belum bisa menghentikan. Nah karena itulah kemudian kalau tidak salah tanggal 28 kita mengajukan surat mengusulkan untuk dipertimbangkan karantina wilayah. Khususnya DKI kemudian, betul, kami mengusulkan Jabodetabek untuk dipertimbangkan. Karena ini satu epicenter, meskipun secara kewilayahan 3 provinsi. Kemudian arahannya adalah kita melakukan pembatasan sosial berskala besar, ada PP-nya, kemudian begitu keluar PP, lalu kami langsung kirim surat kembali kepada Menteri Kesehatan meminta untuk kita dapatkan status pembatasan sosial berskala besar supaya kita bisa membuat peraturan dan bisa menegakkan aturan. Tapi terus kemudian ada permintaan lagi Mas ya? Ada permintaan apa, tambahan penjelasan begitu dari Menteri Kesehatan? Iya, kita dimintain data jumlah kasus, dimintain data mengenai pola penyebaran, yang padahal kalau hasil kasus, berapa kasus itu kan hasil yang tesnya melakukan juga Kementerian Kesehatan. Kami mengirimkan sampel,
Kementerian Kesehatan yang melakukan pengetesan di Litbangkes, hasilnya diberikan kepada kita. Jadi waktu itu kami merasa ini seperti tambahan birokrasi, tapi memang itu ditentukan oleh keputusan peraturan menteri. Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi begini, Mas. Kami mengirimkan surat sebelum peraturan menterinya keluar. Jadi begitu ada PP, kami langsung gerak cepat kirim surat. Lalu baru keluar peraturan. Kalau misalnya kita mengirimkan surat sesudah ada peraturan menteri, kan berarti kita tidak tertib. Gitu. Kalau ini justru karena kita mau cepat, maka begitu ada PP, langsung kita kirim surat minta ada status itu, supaya kita bisa segera bergerak untuk mengatur di Jakarta. Iya, kalau Jakarta sebenarnya kan sudah terbiasa, Mas Anies ya, menjalankan pembatasan sosial tadi, meskipun waktu itu sebetulnya belum berskala besar. Tetapi kalau kita baca penjelasan Mas Anies dan ngikutin penjelasan Mas Anies kemarin, itu baru akan berlaku hari Jumat besok. Kenapa mesti menunggu besok hari Jumat? Ya, karena bagaimanapun juga ini harus sosialisasi dan warga harus mempersiapkan diri. Jadi kita tidak ingin membuat sebuah aturan yang berdampak pada jutaan orang dan tidak ada waktu untuk persiapan. Karena kita mengizinkan hanya beberapa sektor yang tetap beroperasi, yang lainnya tidak. Artinya mereka punya waktu 2 hari untuk mengatur mekanisme kerja di tiap institusi, baik perusahaan, organisasi sosial, lembaga-lembaga lain. Jadi punya waktu 2 hari untuk membereskan itu. Dan kita sengaja pilihnya hari Jumat, karena ini hari libur juga. Jadi hari libur, di mana warga juga tidak berkegiatan, disitulah hari pertama kita melakukan PSBB. Kalau kita umumkan Selasa, diterapkan Rabu, bayangkan kekacauan yang bisa terjadi. Diumumkan Selasa malam, Rabu sudah tidak bisa ke kantor, Rabu sudah tidak bisa berkegiatan, maka yang terjadi justru masalah di masyarakat. Masalah baru ya. Jadi masalah baru, itu tidak bijak kemudian. Jadi kita berikan waktu Rabu dan Kamis untuk masyarakat menyiapkan, mengatur terutama yang tugas-tugasnya akan diubah, yang semula bisa dikerjakan di kantor, sekarang akan dikerjakan di rumah. Kemudian juga yang punya kegiatan usaha tidak bisa lagi beroperasi seperti biasa, tapi harus beroperasi dengan cara yang berbeda, misalnya warung, restoran. Mereka boleh tetap buka, tetapi tidak dimakan di dalam restorannya, tapi dibungkus di warung, orang beli dibawa atau diantarkan. Mas, tapi kalau kita melihat angkanya Mas ya, hari ini kan di Jakarta kira-kira ada 1.550-an yang sudah terpapar dan itu kira-kira 50% dari angka nasional Mas. Apa nggak terlalu lama ya Mas, 2 hari Mas? Sebetulnya begini, kalau kita lakukan langsung, yang muncul juga kekacauan. Jadi kekacauan dan justru nanti punya dampak yang merepotkan bagi semuanya. Jadi dan di banyak negara juga, kita ambil contoh Singapura. Singapura ketika ditetapkan dia kasih waktu hampir seminggu untuk masyarakat menyesuaikan. Jadi malah mereka memberikan waktunya seminggu untuk persiapan bagi warganya. Ini kan kerja bersama. Dan ini bukan sesuatu yang hanya dikerjakan sekelompok orang. Ini harus dikerjakan oleh seluruh komponen masyarakat. Dan sebetulnya dibandingkan tempat-tempat lain, ini termasuk singkat, Mas. Karena hanya kita 2 hari. Di tempat-tempat lain ada waktu yang lebih panjang untuk lockdown atau pembatasan itu. Oke, jadi artinya segera akan dikeluarkan peraturan gubernur begitu Mas? Malam ini atau? Ya, sesungguhnya peraturan gubernur sudah siap, tapi ada satu isu yang kita harus selesaikan bersama dengan Kementerian Kesehatan. Isu apa itu Mas? Terkait dengan ojek. Jadi dalam peraturan Menteri Kesehatan, ojek itu boleh mengantarkan barang, tapi tidak boleh mengantarkan orang. Betul. Nah, kita berkomunikasi juga dengan para pengelola ojek, dan mereka sudah memiliki protap untuk pengemudi ojek ini bisa mengikuti protap COVID supaya tidak terjadi interaksi, tapi tetap bisa menjalankan tugasnya.
Jadi karena itu sesungguhnya mereka bisa juga membawa orang asal mengikuti protap itu. Nah, jadi kami berpandangan ojek ini bisa bawa orang juga. Dan ini yang kemudian harus disesuaikan peraturannya. Jadi kita nanti tunggu waktu sebentar, nanti peraturan insya Allah segera kita keluarkan. Oh, jadi artinya di DKI Jakarta harapannya ojek bisa tetap mengangkut orang, begitu Mas ya? Betul, orang dan barang tetap. Kalau penerapannya dalam nanti Mas, hari Jumat, apakah kemudian akan ada penegakan hukum yang lebih keras begitu? Kemudian ada sanksi-sanksi yang akan diterapkan? Karena kalau kita baca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, memang di pasal 93 ada sanksi yang bisa diterapkan. Begitu Mas Anies? Ya, betul, ada sanksi itu di pasal 93. Betul. Dan kita begini, jadi Pemprov kemudian dengan kepolisian dan TNI akan melakukan patroli, kita semua akan sosialisasi, dan yang mau kita kerjakan itu mengamankan seluruh warga. Jadi kami berharap sekali ini dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Ini bukan kita mau membatasi misalnya ya, membatasi lalu lintas karena kepentingan A, B, C. Bukan, ini kepentingan melindungi warga. Setiap warga dari penularan. Dan kalau Anda bepergian, Anda potensi tertular, Anda potensi menularkan. Iya, jadi pelarangannya itu bukan demi orang lain. Pelarangan itu demi kita semua kok gitu. Jadi tentu kita akan tegas. Dan memang diniatkan untuk tegas karena itu ada peraturannya. Ya, jadi nantinya akan ada sweeping begitu atau ada penertiban? Ya, ada patroli. Ada patroli penertiban. Jadi begitu 5 orang dibubarkan atau begitu 5 orang ditangkap malah? Dibubarkan. Oh, dibubarkan. Dibubarkan. Kemudian kegiatan-kegiatan juga sebelum kegiatan itu terjadi kita sudah melakukan pelarangan. Saya pun semenjak 2 minggu ini, Mas, kalau terima undangan acara, maka saya akan jawab dengan, justru memang itu dilakukan, protapnya sekarang begitu, undangan, maka jawabannya adalah, mohon maaf saya tidak bisa hadir, dan saya meminta kegiatan ini supaya ditunda. Ditiadakan. Jadi kita memang sudah berkampanye selama ini untuk itu. Jadi besok akan ada penegakan. Patroli diintensifkan dari kepolisian, TNI, dan jajaran Pemprov dengan Satpol. Kita semua akan berada di seluruh wilayah Jakarta, memastikan betul-betul kita tertib. Dan kita berharap nantinya mata rantai penularan ini bisa kita potong. Karena memang cara memotongnya ada dengan mengurangi interaksi. Ini bukan rumus baru, Mas Agung. Ini kan sudah terbukti di lintas waktu, bukan hanya masa COVID, tapi juga masa-masa sebelumnya. Mas Anies, akan satu pertanyaan terakhir. Kalau di Jakarta ini penduduk siang dan penduduk malam kan berbeda ya. Penduduk siang banyak sekali orang dari di luar Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan sebagainya masuk. Apakah Pergub dan pelaksananya itu akan berlaku untuk mereka juga? Ya, nomor 1 kegiatan di Jakarta ini dikurangin. Jadi kegiatan perkantoran memang dikurangi. Karena itu harapannya mereka tidak usah ke Jakarta gitu kan. Karena memang kegiatan perkantoran dikurangi. Kecuali tadi kesehatan, kemudian energi, pangan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita membicarakan dengan pemerintah di tetangga kita di Jakarta. Tadi sore, siang sore kita melakukan pembicaraan ini dengan para wali kota, para bupati, gubernur, Banten, dan juga dengan Jawa Barat, tentang bagaimana kita bisa mensinkronkan sehingga kebijakan PSBB ini itu nanti bisa kurang lebih sama dengan apa yang ada di tetangga-tetangga kita. Baik. Kalau sama persis identik mungkin tidak, karena ada kebutuhan-kebutuhan situasional kan. Tapi garis besarnya sama, dan itu yang tadi kita bahas sama-sama. Oke. Terima kasih Mas Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang telah bergabung di satu meja The Forum malam ini. Salam sehat selalu Mas Anies.
Terima kasih, matur nuwun Mas Agung. Ya, sami-sami. Selanjutnya saya akan berbicara dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di Surabaya terkait situasi terkini penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Tentu saja usai jeda berikut.